Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andira Septiani, mahasiswi dari Jakarta Global University, jurusan Teknik Informatika dengan NIM 09/2024-09-0435. Oke, di video ini saya ingin ngajak teman-teman semua untuk membahas salah satu proyek paling ambisius dan bersejarah dalam bangsa kita, yaitu pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara atau yang lebih dikenal dengan IKN. Tapi kita nggak akan hanya bicara soal pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan aja nih. Kita akan menelusuri makna mendalam dari proyek ini. Bagaimana IKN menjadi representasi dari identitas nasional Indonesia dan bagaimana proses pembangunannya mencerminkan nilai-nilai demokrasi kita. So, pastikan tonton video ini sampai akhir ya, karena kita akan membedah topik ini dari berbagai sudut pandang, mulai dari sosial, budaya, politik, hingga teknologi. Oke, yang pertama kita mulai dari yang paling dasar dulu nih ya. Kenapa sih harus pindah ibu kota? Emang Jakarta kenapa? Oke, Jakarta itu udah lama jadi pusat dari semuanya, mulai dari pemerintahan, ekonomi, budaya, bahkan hiburan. Tapi masalahnya beban Jakarta ini udah terlalu berat. Kita semua tahu Jakarta itu makin hari makin penuh tantangannya. Tapi serius, Jakarta tuh sekarang udah kayak komputer dengan 50 tab yang aktif secara berbarengan, nge-lag parah. Coba deh kita lihat. Yang pertama tuh macet luar biasa yang selalu menyita waktu produktif masyarakat Jakarta. Bahkan menurut data, orang Jakarta tuh bisa ngabisin 1-2 jam sehari cuma buat nyangkut di jalan. Yang kedua itu banjir rutin saat musim hujan. Itu udah jadi rutinitas tahunan. Yang ketiga itu ada polusi udara tinggi akibat padatnya kendaraan dan industri yang bikin kualitas hidup menurun. Yang keempat adalah penurunan permukaan tanah, terutama di wilayah pesisir utara Jakarta. Yang terakhir itu kepadatan penduduk yang tak seimbang dengan infrastruktur yang ada. Melihat kondisi ini, pemerintah akhirnya mencetuskan ide yang besar, yaitu dengan memindahkan ibu kota negara ke lokasi yang baru yang lebih strategis, aman, dan punya potensi jangka panjang. Tapi ini bukan sekadar memindahkan kantor pemerintahan aja, melainkan membangun kota baru yang membawa semangat dan mewakili visi besar Indonesia ke depannya. Nah, lokasi IKN ini ada di mana sih? Lokasi IKN ini ada di Kalimantan Timur, tepatnya di wilayah Kabupaten Penajam, Pasir Utara, dan Kutai Kartanegara. Kenapa di sana? Lokasi ini dipilih karena pertimbangan yang sangat strategis, yaitu letaknya di tengah-tengah Indonesia, jadi lebih merata secara geografis. Yang kedua, relatif aman dari bencana besar seperti gempa dan tsunami. Yang ketiga, masih banyak lahan luas untuk pengembangan jangka panjang. Dan yang terakhir yaitu sumber daya air dan energi di sana juga masih sangat mendukung. Namun yang lebih penting, Kalimantan dipilih juga sebagai simbol pemerataan pembangunan nasional, tidak lagi berpusat di Pulau Jawa. IKN dirancang untuk menjadi kota masa depan Indonesia yang mencerminkan semangat Indonesia Emas 2045. Dan kabar terbaru dari awal 2025 ini, pembangunan inti tahap 1 sudah selesai, lebih dari 80%. Istana Presiden sudah berdiri dan beberapa kantor kementerian akan mulai pindah bertahap menjelang akhir tahun. Bahkan upacara 17 Agustus 2024 kemarin udah digelar sebagai simbol di sana. Ini bukti serius bahwa proyek ini bukan sekedar wacana. Targetnya 2024 sampai 2029 adalah fase pembangunan besar-besaran. Pemerintah itu punya banyak visi yang keren buat IKN nih. Kota ini bukan cuma tempat kantor-kantor pemerintahan aja, tapi dirancang sebagai smart city atau kota dengan teknologi yang canggih, data real time, dan sistem otomatis. Yang kedua, green city. 75% wilayahnya merupakan ruang hijau, taman, hutan kota, dan jalur hijau. Livable city, yaitu layak huni, bebas stres, dan bebas polusi. Dan yang terakhir itu ada inclusive city, ramah untuk semua kalangan, baik itu masyarakat adat, perempuan, difabel, dan kelompok rentan lainnya. Desain kotanya pun pakai konsep walkable city, artinya orang bisa jalan kaki kemana aja, karena fasilitasnya dirancang secara deket-deketan, jadi nggak harus punya kendaraan pribadi. Makin sehat, makin hebat, makin ramah lingkungan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih visualis nih,
yaitu IKN dan identitas nasional. Apa sih identitas nasional itu? Identitas nasional itu adalah segala hal yang membedakan bangsa kita dari bangsa yang lain, mulai dari Pancasila sebagai dasar negara, bahasa Indonesia sebagai pemersatu, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, simbol negara seperti Garuda dan lagu kebangsaan, dan yang tentu saja kekayaan budaya lokal dari Sabang sampai Merauke. Nah, IKN ini dirancang bukan sebagai kota asing yang menghapus jati diri kita, justru kebalikannya, IKN menjadi refleksi dari siapa kita sebagai bangsa. Contohnya, nama Nusantara diambil dari istilah kuno yang melambangkan kesatuan kepulauan. Arsitektur gedung pemerintahan terinspirasi dari rumah adat Kalimantan dan motif lokal. Dan ruang publik dan monumen di sana akan mengangkat semangat kebangsaan dan keberagaman budaya. Jadi IKN itu bukan soal kota yang modern, tapi kota yang berjiwa Indonesia, integrasi antara teknologi dan budaya. Oke, selanjutnya kita mau bahas hubungan antara pembangunan IKN dan demokrasi Indonesia. Karena demokrasi kita ada demokrasi Pancasila, artinya demokrasi yang mengutamakan musyawarah dan mufakat, keadilan sosial, partisipasi aktif rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam proses IKN ini, nilai-nilai ini dicoba untuk diwujudkan lewat beberapa cara, yaitu yang pertama ada dialog dan konsultasi dengan masyarakat adat supaya hak mereka tuh nggak diabaikan. Penyusunan undang-undang IKN yang dirancang lewat pembahasan panjang di DPR dengan masukan dari akademisi dan LSM. Yang ketiga ada upaya transparansi, terutama anggaran dan penggunaan dana lewat platform digital serta laporan berkala. Dan yang terakhir adalah pembukaan sesi publik dan konsultasi daring agar masyarakat luas bisa ikut memberikan masukan. Walau belum sempurna, langkah-langkah ini penting supaya IKN beneran bisa jadi milik kita bersama, bukan cuma milik segelintir yang elit-elit aja. Oke. Ada nggak sih tantangan dan harapan dalam proses pembentukan IKN ini? Pasti ada ya. Proses sebas ini tidak mungkin terlepas dari masalah. Beberapa tantangan besar yang muncul yaitu pertama tuh lingkungan, risiko deforestasi atau hilangnya habitat hewan dan perubahan ekosistem. Yang kedua adalah sosial, potensi konflik lahan dan ketimbangan sosial kalau nggak dikelola dengan adil. Yang ketiga adalah ekonomi, biaya pembangunan yang sangat besar, diperkirakan bisa tembus sampai 400 triliun loh. Rawan korupsi kalau pengawasannya longgar. Yang terakhir adalah migrasi dan SDM. Belum tentu semua ASN dan pekerja siap pindah dan harus adaptasinya tuh bakal jadi PR yang sangat besar banget. Tapi ya ini tapi ini tuh semua bisa diatasi asal semua pihak serius dan kerja bareng-bareng, bukan jalan sendiri-sendiri. Namun di balik tantangan itu ada pasti harapan yang besar. Yang pertama adalah IKN menjadi simbol kemajuan dan pemerataan pembangunan, munculnya pusat ekonomi baru di luar Jawa, kota yang ramah lingkungan sehat dan modern, dan kota-kota yang benar-benar manusiawi untuk generasi mendatang. Mungkin bukan kita yang langsung merasain dampaknya secara penuh ya, tapi generasi setelah kita yang akan tinggal di kota ini. Oke. Jadi guys, IKN itu bukan sekedar tentang pemindahan dan membangun gedung-gedung baru aja nih, tapi ini adalah cerminan masa depan Indonesia, cerminan dari semangat kita untuk berbenah dan membangun dengan visi yang panjang dan untuk membentuk ulang identitas bangsa di era baru. Sebagai generasi muda, kita punya peran penting, yaitu untuk terus-menerus mengawasi pembangunan ini, memaknai maknanya dan memberikan dukungan yang kritis dan konstruktif. Karena masa depan IKN pada akhirnya adalah juga masa depan kita semua. Oke, terima kasih udah menyimak video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.